Dulu itu punya cara untuk mencintai Allah dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai Homer kalau dulu arak, dibeli sama dia, dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran, kampung situ itu selalu tak kirimin Homer kok nggak ada yang mabuk, tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi, ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk, sehingga dicegat di jalan supaya Homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Nah, ini yang kita sama-sama ulama wal umaro tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wiridan Dzikrul Filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi Dzikrul Filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo disuruh ngapalkan Quran, ya mereka protes. Masa saya hafal, Mbah? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati, karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbah Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Jika kalau mati berstatus man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Loh, coba hati kita andaikan direkam Allah, ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal ini tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahi meskipun. Tapi insya Allah malaikat tidak ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu, ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik, hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapanan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Itu semalam enggak hafal-hafal. Dan alhamdulillah enggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya enggak hafal-hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek ya, di hotel, dia diajarin. Semalam enggak hafal. Akhirnya hafal lagi.
Ya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Dari Pak Bima, kapan gak jadi anak buah. Engkau nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle, gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah tidak saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus lah, karena tidak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah, kalau nggak senang tidak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini, nggak perlu saya sebut. Bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan empat mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik Pak. Hak ngelola wong gedeng enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngelno. Nah sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus lah. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas gak bupati Rembang, ya ada cerita di bawah beduk cerita. Iya Gus, rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nganti saya kirung berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu tidak ganggu anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel. Itu yang gedeng yang ngel-ngel no, yang seneng yang ngel-ngel no. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemen aku kuwi trimo nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahpahami. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai laqad sami Allahu qala alladziina qalu inna Allaha faqir. Artinya pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Sehingga Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh,
ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal-hafal. Nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada ngapalkan, saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura. Berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain. Dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang tihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa, itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita. Terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita angen-angen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi, nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, nanti dibantah BUMN. Untuk negara gimana? Mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan hafal. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya, statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa. Untuk pribadi, itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia detail. Makanya banyak orang ditipu oknum ya, oknum yang sebenarnya agak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya senengnya itu betapa mereka diingatkan urusan dunia nggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya, ini tidak nyindir, ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir, ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung An-Nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hure ngajine wis bar. Berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga dianggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh wis sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh wis adzan. Jadi ini belum makam wa qurratu aini fi sholat. Padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat itu. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran, enggak ini pelajaran bareng guru, waduh
Udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, "Bah, Ka'bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi." Dah ya gitu. Sudah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawwan. Mudawwan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghisun Naf'i karangan Imam Waliullah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki min riwayatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wasa al-amalu bihada fi sairi biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihada fi sairi biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Arya. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril, umatku berstatus mereka itu fa'alu faridotan wantadoru ukhra, melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadoru ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Hak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Hak kok ijek urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Begitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadoru ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-citakan. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi. Ingin punya mobil lagi. Berarti satu itu minat dunia wa ilat dunia, minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana?
Ya ini sudah siap ya, setor kah? Ataman siap. Siap, siap. Siap Pak Bima ya. Ya, siap.